Kabupaten Bener Meriah terletak di Provinsi Aceh. Ibu kotanya Simpang 3 Redelong. Menurut situs Pemda setempat, nama Bener Meriah diambil dari nama salah seorang putra keturunan Raja Lingge ke-13 di Gayo. Bener Meriah juga merupakan perpaduan dua kata. Bener dalam bahasa Gayo berarti indah, bagus, sedangkan meriah dalam bahasa Indonesia berarti ramai. Jadi Bener Meriah kurang lebih berarti dataran luas yang indah dan ramai. Bener Meriah merupakan kawasan penghasil kopi Arabica Gayo yang berkualitas tinggi dan terkenal di dunia. Banyak perkebunan kopi di sana. Tanaman kopi telah lama menjadi sandaran hidup utama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap kampung atau desa punya kebunnya sendiri. Setiap keluarga punya lahannya sendiri, paham cara memetik buah kopi, mengeringkan lalu menjualnya. Kopi Gayo bukan sekadar komoditas, tapi sudah jadi bagian dari ritme kehidupan mereka. Di antara banyaknya kebun kopi, salah satunya merupakan kebun kopi milik Edi Andani yang berlokasi di Kampung Uning Teritit, Bener Meriah. Pada Senin 27 Januari 2025 menjelang pukul 3 sore, tampak Edi sedang berada di kebun kopinya seorang diri. Dia melangkah sambil memperhatikan sekeliling. Di satu titik dia berhenti sebab telah menemukan lokasi yang cocok untuk digali. Edi kemudian menuju gubuk di kebun. Di sana dia lihat sepotong papan. Dia angkat sebentar dan menimbang-nimbang lalu meletakkan kembali papan itu. Setelah itu dia pulang. Malamnya Edi berbaring, tapi tak bisa tidur. Matanya terpejam namun pikirannya tidak. Ada pekerjaan yang telah direncanakan dan harus segera dituntaskannya. Esoknya, Selasa 28 Januari 2025 pukul 8 pagi, Edi mendatangi kenalannya Iqbal. "Bal, bantu aku menggali lubang di kebun, upahnya 100.000. "Lubang untuk apa?" tanya Iqbal. "Untuk bikin sumur, penampungan air," jawab Edi. Iqbal setuju sebab dia perlu uang karena beras di rumah sudah habis. Mereka pun pergi menuju kebun Edi. Setiba di lokasi, kedua pria itu langsung menggali bergantian hingga mencapai kedalaman 3 meter. Pekerjaan yang cukup lama dan melelahkan, namun akhirnya rampung juga menjelang pukul 4 sore. Dengan dibantu Iqbal, Edi kemudian memasukkan drum bekas ke dalam lubang. "Drum ini untuk menampung air," kata Edi. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Edi memikirkan langkah berikutnya. Besok dia akan membeli semen. Rencana itu sudah tertera jelas di kepalanya dan dia tidak ingin menundanya lebih lama. Esoknya Rabu 29 Januari, Edi, si petani kopi, bangun pagi. Seperti biasa dia bersiap-siap memulai aktivitas. Pukul 8:30 dengan bersepeda motor bersama seorang wanita, Edi menuju kebun kopi untuk membersihkan kebun dan memetik buah kopi. Setiba di kebun, Edi langsung menghidupkan mesin pemotong rumput yang dibawanya dari rumah. Suara mesin memenuhi kebun. Hal itu sengaja dilakukan Edi agar tidak seorang pun mendengar ketika dia nanti melakukan aksinya. Edi kemudian berjalan ke gubuk, lantas mengambil sepotong papan yang kemarin dia lihat. Dia melangkah pelan ke arah sang wanita yang duduk di dekat gubuk membelakanginya dan langsung menghantamkan papan ke kepala sang wanita. Wanita itu jatuh tersungkur sembari berteriak kesakitan. "Ampun, ampun." Tapi Edi tidak berhenti. Dia kembali menghajar hingga wanita itu tak sadarkan diri. Kemudian Edi mengangkat tubuh sang wanita dan membawanya ke dekat lubang galian sebelum kembali memukulnya dengan potongan papan. Edi tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mengambil kalung emas wanita itu, juga dompet dari saku celananya. Selanjutnya dia masukkan tubuh korban ke dalam drum yang tadi ditaruhnya di dalam lubang galian sebelum menutup drum dengan potongan kayu dan papan. Terakhir, dia tutupi lubang dengan tanah hingga setengah lubang tertutup. Apa yang kini dirasakannya? Sedihkah atau puas? Wanita yang baru saja dibunuhnya itu adalah Yuni Iswarni, istrinya sendiri. Usai membunuh sang istri, Edi meninggalkan kebun kopi dengan bersepeda motor. Tapi di tengah jalan sepeda motornya mogok. Terpaksa dia menuntun sepeda motor ke rumah Iqbal. "Motorku mogok, tolong antarkan aku pulang," katanya pada Iqbal. Iqbal mengiyakan. Setiba di tujuan, Edi memberikan uang 100.000 kepada Iqbal. "Tolong belikan 1 sak semen dan langsung antar ke kebunku."
Setelah Iqbal pergi, Edi bergegas mengambil sebuah karung lalu mengisinya dengan pasir. Dengan sepeda motor milik adiknya Irwandi, dia bawa karung itu ke kebun. Pada saat yang sama, Iqbal juga sudah tiba dengan membawa satu sak semen. "Ambil air untuk bikin adonan semen," perintah Edi pada Iqbal. Begitu Iqbal pergi mengambil air, Edi bergegas menimbun lagi lubang dengan tanah dan pasir. Ketika Iqbal datang membawa air, mereka mengadon semen lalu menuangkannya ke lubang. Beres sudah, kini lubang telah disemen dan ditutupi karung. Iqbal pulang, sedangkan Edi mampir di rumah adiknya Irwandi. Sementara itu di rumah, Hasbullah, paman Edi, gelisah. Tadi pagi sepulang dari kebunnya yang lokasinya bersebelahan dengan kebun Edi, dia dengar suara teriakan perempuan, "Ampun, ampun." Hasbullah yakin teriakan itu berasal dari kebun Edi. Hal itu disampaikannya kepada istrinya, yang kemudian menelpon Irwandi. "Kamu dan Edi datang ke rumah, sekarang juga, penting." Tak lama kemudian, Edi dan Irwandi tiba di rumah paman Hasbullah yang langsung menanyai Edi dengan curiga. "Di mana istrimu Yuni?" "Tadi saya antar Rewang ke kampung Pondok Baru," jawab Edi. Sang paman yang tak puas bertanya lagi. "Tadi pagi saya dengar teriakan perempuan minta ampun dari arah kebunmu." Edi menjawab, "Oh, itu Yuni kesakitan, digigit pacet." Hasbullah masih curiga. Entah mengapa dia tidak percaya pada omongan ponakannya itu. Esok pagi Kamis 30 Januari, Hasbullah menelpon Irwandi. "Sudah pulang kakak iparmu Yuni?" "Belum, aku telepon juga nggak diangkat," jawab Irwandi. "Kamu ke rumah, sekarang juga," perintah Hasbullah. Hasbullah kemudian mengajak Irwandi dan saudara-saudaranya yang lain menuju kebun kopi milik Edi. Di sana, mereka menemukan lubang yang bagian atasnya tampak baru disemen dan corannya masih basah. Insting Hasbullah mengatakan ada yang tidak beres. Dia langsung memanggil Reja kampung untuk datang ke kebun Edi. "Saya curiga lubang ini. Istri Edi tidak pulang." Reja kampung paham dan segera menelpon Babinsa dan Babin Kamtipmas. Tak lama kemudian mereka datang disusul petugas kepolisian. Penggalian pun dilakukan. Dan di drum dalam lubang yang ditimbun semen ditemukan jasad Yuni, istri Edi. Petugas kepolisian langsung mencari Edi di rumahnya, tapi tidak ada. Mereka lalu menemui Irwandi, adik Edi, dan menanyakan alamat rumah keluarga lainnya. Polisi yang menduga Edi bersembunyi di rumah keluarga mendatangi satu persatu rumah keluarga Edi. Pada Jumat 31 Januari dini hari, polisi menuju rumah Amin, sepupu Edi di kampung Berenen Teleden, Kecamatan Bandar Bener Meriah. Ada informasi yang mengatakan Edi berada di tempat sepupunya itu. Di tengah perjalanan, polisi melihat Amin bersepeda motor membonceng seorang pria bermasker. Polisi segera menghentikan Amin. Saat itu si pria bermasker melepas maskernya. Polisi langsung mengenali pria itu adalah Edi berdasarkan foto yang mereka bawa. Untuk memastikan, polisi bertanya dalam bahasa Gayo, "Hana ngebuatmu, apa yang sudah kamu lakukan?" Edi menjawab, "Nge aku unuhan istriku, sudah aku bunuh istriku." Polisi pun meringkus Edi dan membawanya ke Polres Bener Meriah. Dia mengaku sebagai pelaku tunggal pembunuh sang istri Yuni. Tapi apa motifnya? Di persidangan semuanya terungkap. Begini ceritanya. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Simpang 3 Redelong, Bener Meriah, Aceh. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut terdakwa si petani kopi Edi Andani vonis mati atas kekejamannya membunuh sang istri Yuni. Di persidangan, Edi membeberkan tentang hubungannya dengan sang istri Yuni. Edi berstatus bujangan ketika menikah dengan Yuni Iswarni di KUA Atulitang pada September 2023. Maharnya kalung emas 2 gram. Saat itu yang menjadi wali nikah Yuni adalah wali hakim. Namun pada akta nikah tertera nama Heru, adik Yuni. Sebelum menikah dengan Edi, Yuni pernah menikah 2 kali dan berakhir dengan perceraian akibat sering cekcok. Jadi pernikahan dengan Edi merupakan pernikahan ketiga Yuni. Yuni telah memiliki 2 anak dari suami pertama, sedangkan dari Edi belum memiliki anak. Setelah 2 bulan menikah, Edi dan Yuni mulai sering bertengkar dengan berbagai alasan. Salah satunya ketika orang tua Yuni marah sebab anak Yuni meminjam dan menjatuhkan sepeda motor mereka. Akibatnya Yuni malah menyalahkan Edi yang saat itu tidak punya motor, sehingga anak Yuni terpaksa meminjam motor dari orang tua Yuni. Karena sering bertengkar, sebelum memasuki bulan Ramadan 2024, Edi menjatuhkan talak 1 kepada Yuni, meskipun talak itu tidak diajukan ke Mahkamah Syariah Aceh.
Namun menurut Edi, 2 bulan kemudian Yuni minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Mereka pun kembali rujuk dan menikah secara agama dengan wali nikah Heru, adik Yuni. Mahar berupa cincin emas 2 gram. Edi dan Yuni masing-masing memiliki rumah. Rumah Edi di Kampung Uning Teritit Bener Meriah, sedangkan rumah Yuni di Atu Lintang, Aceh Tengah. Terkadang keduanya tinggal di rumah Yuni, terkadang di rumah Edi. Selain memiliki rumah, Edi juga memiliki kebun kopi. Demikian pula Yuni punya kebun kopi yang dibelinya sendiri dengan uangnya. Pada Kamis 23 Januari 2025, Edi dan Yuni bertengkar di rumah Yuni di Atu Lintang. Saat itu, Yuni minta Edi menanam 2 plastik bibit kopi di kebun Yuni, tapi Edi hanya menanam 1 plastik saja, sedangkan 1 plastik lainnya hanya digantungkan di pohon kopi. Melihat hal itu, Yuni marah. "Kau macam gak ikhlas mengerjakannya. Memang keluarga kalian gak ada yang ikhlas mengerjakan kebunku." Edi marah. "Siapa yang gak ikhlas ngerjain?" Yuni membalas, "Memang keluarga kalian gak jelas. Mamakmu lonte. Tidur saja kau dengan mamakmu." Edi yang marah datang mengadu kepada Heru, adik Yuni, yang rumahnya hanya berjarak 500 meter. Edi curhat pada Heru, dirinya tidak kuat lagi menghadapi Yuni yang sering menyebut ibu Edi lonte dan binatang. Heru kemudian mendamaikan Edi dan Yuni. Nah, sehubungan dengan sikap Yuni, di persidangan Heru membenarkan kakaknya memang berwatak keras dan sering berkata kasar. Yuni juga bercerai dari suami sebelumnya karena wataknya yang keras. Meski Heru sering menasihati, tapi Yuni tidak berubah. Pada Minggu 26 Januari, lagi-lagi Edi dan Yuni yang baru saja berdamai kembali bertengkar di rumah Edi di Bener Meriah. Masalahnya terkait uang penjualan biji kopi. Pertengkaran berlanjut esoknya, Senin 27 Januari, ketika Edi memberikan uang 10.000 kepada adik kandungnya. Yuni marah. "Tanggung jawabmu kepadaku, bukan kepada adik-adikmu." Saat itu menurut Edi, Yuni kembali mengulangi memaki ibu Edi dengan sebutan lon sehingga Edi menampar pipi Yuni 2 kali. Sejak itulah, Edi yang sakit hati dan memendam dendam pada sang istri mulai merencanakan pembunuhan yang kemudian dilakukannya 2 hari kemudian pada Rabu 29 Januari 2025. Setelah melewati serangkaian persidangan, majelis hakim yang telah mendengar keterangan saksi, memeriksa bukti dan menelusuri ulang peristiwa yang menewaskan korban Yuni, menyatakan satu hal yang tak terbantahkan. Edi bersalah melakukan pembunuhan berencana. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut beberapa hal yang memberatkan. Tindakan Edi dinilai sangat keji, terlebih karena korban adalah orang yang seharusnya dia lindungi. Peristiwa itu mengguncang masyarakat dan meninggalkan luka mendalam bagi anak-anak serta keluarga korban. Namun ada pula hal-hal yang meringankan. Sejak awal, Edi mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan. Dia belum pernah dihukum. Orang tuanya telah tiada, dan selama ini, Edi lah yang menjadi penopang hidup kedua adiknya yang salah satunya berkebutuhan khusus. Majelis hakim juga mempertimbangkan dinamika hubungan Edi dan Yuni yang kerap cekcok. Yuni sering melontarkan hinaan terhadap ibu Edi, sesuatu yang bagi Edi menyentuh martabat dirinya dan keluarganya. Hakim mencatat fakta ini sebagai bagian dari motif yang memicu ledakan emosi Edi. Namun majelis hakim juga menegaskan, apapun pemicunya, hal tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Edi dan tidak membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Saat menimbang hukuman, hakim melihat Edi bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai individu dengan riwayat hidup dan beban sosial tertentu. Dia masih muda, menjadi tulang punggung keluarga, dan menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Sementara itu Heru, mewakili keluarga korban Yuni, juga menyampaikan bahwa keluarga telah memaafkan Edi. Meski begitu, mereka tetap meminta agar Edi dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya sebagai bentuk keadilan dan sebagai jalan bagi Edi untuk menyadari kesalahannya. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek itu, majelis hakim menilai tuntutan pidana mati dari jaksa tidak proporsional. Demi kepastian hukum dan keadilan, pada Juli 2025, hakim memilih menjatuhkan pidana penjara 20 tahun kepada Edi Andani. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.